Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, betapa kita bersyukur hari ini. Mungkin kita boleh menyapa dulu satu dengan yang lain. Demikian yang mengikuti khotbah atau ibadah ini secara live streaming, boleh kita katakan God is good all the time. Kalau saya bilang all the time, God is good. Oke, permisi saya minum dulu ya. Iya, God is good all the time. And all the time, God is good. Oke, sama-sama. 2, 3. God is good all the time. And all the time, God is good. Katakan yang di kiri kananmu, depan belakang boleh. God is good. Puji Tuhan. Pemirsa yang ada di rumah juga. And all the time, God is good. Puji Tuhan. Tuhan baik bagi kita. Musim dan musim boleh berganti. Ada yang mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun, 6 tahun, atau ada yang beberapa bulan di Korea. Kita bisa melihat bagaimana musim itu selalu berganti, dari gugur, luruh, berganti winter, musim dingin, dan kita berdoa supaya kita nanti akan menikmati juga musim semi, ya, di mana semua bunga-bunga cinta kasih akan bermekaran, sebagaimana senyuman hati kita yang menampakkan bahwa kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan. Amin. Sebab itu, pada hari ini saya rindu kita belajar bersama kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam kitab Hakim-Hakim dengan tema firman Allah yaitu God's chosen generation to change the world. Boleh sama-sama kita baca. 2, 3. God's chosen generation to change the world. Generasi pilihan Allah yang tujuannya apa? Untuk mengubah dunia ini. Itu sebabnya saya dan saudara adalah umat pilihan Tuhan. Katakan umat pilihan Tuhan. Bila kiri kananmu, engkau pilihan Tuhan. Amin. Bukan cuma pilihan si dia. Bukan cuma pilihan yang kita kasihi, ya. Tetapi kita ini adalah pilihan Allah yang sungguh luar biasa. Kita baca dulu firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai 2. Kita baca dengan iman. 1, 2, 3. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Puji Tuhan. Siang ini sebelum datang ke gereja, menjemput tadi, kami singgah di Kwanghyewon dan makan ayam penyet atau geprek, ya. Ada yang mana yang betul, penyet atau geprek? Atau sama aja? Nama boleh beda, negara kita boleh beda, Indonesia, Malaysia, suku kita boleh berbeda, background kita boleh berbeda, tapi banyak kali kita sama dalam hal selera, betul? Iya, pedas, ya kan? Bumbu rempah yang berlimpah, luar biasa. Meskipun di sini kita disatukan dengan makanan-makanan yang enak pula, kimchi dan lain-lain, betul? Samgyeopsal, oke, luar biasa. Itulah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Oke, next slide. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini mainan anak-anak, puzzle. Ada yang pernah main puzzle? Ya. Nah, ini merupakan ilustrasi sampel cerita di mana ada seorang ayah dan dia sementara bekerja, kemudian anaknya minta untuk bermain. Papa, saya mau bermain puzzle. Papanya kasih puzzle ini, berikan puzzle ini, dan karena anak ini masih sekolah rendah, sekolah dasar, jadi masih terlalu rumit mungkin kalau dia ini kira-kira gambar apa di puzzle? Maps, ya, peta dunia, bumi, ya kan? Peta dunia, karena dia masih mungkin kelas grade 1 atau grade 2, jadi ini sebenarnya cukup sulit bagi dia untuk menyusun puzzle, ya kan? Gambar maps atau peta bumi. Dia sudah berusaha untuk menyusun bagaimana supaya bumi, dunia ini bisa jadi petanya, susah sekali. Sampai kemudian ayahnya berkata, coba kamu balik puzzle, potongan-potongan kepingan puzzle itu,
Dan engkau lihat, coba next slide. Dan coba engkau susun dari sudut pandang perspektif yang lain. Ternyata ada gambar yang lebih mudah. Kalau tadi gambar bumi, ya kan? Di sebelahnya ada gambar apa ini? Orang-orang, bukan orang-orangan ya. Orang-orang atau manusia. Mungkin ini lebih gampang, lebih easy buat dia. Mulailah dia menyusun puzzle yang ada gambar orang. Setelah dia menyusun puzzle yang ada gambar orang atau manusia, next slide, barulah dia bisa menyelesaikan tugas dari papanya, yaitu untuk menyusun puzzle dengan gambar dunia. Betul? Papanya kan bilang, susun yang picture pertama, gambar pertama ada gambar dunia, world, bumi, dunia. Tetapi karena susah, bapaknya bilang coba balik, dan dia menyusun gambar puzzle manusia. Ketika dia berhasil menyusun puzzle manusia, barulah gambaran utuh daripada bumi atau dunia ini bisa lengkap, bisa tersusun dengan baik. Apa maksud daripada ilustrasi cerita ini? Seringkali kita berpikir bahwa kita rindu untuk melakukan hal yang luas, hal yang banyak. Kita tahu bahwa kita adalah umat pilihan yang Tuhan tugaskan untuk mengubah dunia ini, untuk memberikan dampak yang besar. Tetapi ketahuilah bahwa untuk bisa mengubah dunia ini, maka yang harus diubah duluan adalah manusia yang hidup di dunia ini. Bisa kita tangkap? Untuk mengubah dunia ini tidak bisa langsung begitu. Yang harus diubahkan pertama adalah manusianya. Kalau manusianya suka bakar hutan sembarangan, pembalakan liar, betul? Alam ini akan menangis. Alam bisa terbakar. Ini ada beberapa kejadian, betul? Di mana ya? Los Angeles. Ya. Ada di luar berbagai tafsiran teologi, tetapi kita bisa melihat ada juga peran manusia yang tidak cinta akan alam hanya untuk mengambil keuntungan diri sendiri, sehingga alam ini menangis. Banyak bencana terjadi. Mungkin kita berpikir kita ingin berdampak besar kepada orang lain. Tetapi ingat, kalau kita tahu kita adalah umat pilihan Tuhan, kita rindu memberkati keluarga kita rindu memberkati banyak orang, maka yang pertama harus berubah adalah diri kita sendiri. Amin. Hidup kita yang pertama harus kita dekatkan kepada Tuhan. Engkau, saya dan saudara harus mampu memahami visi ilahi, visi Tuhan. Apa mau Tuhan? Apa kehendak Tuhan? Kalau kita mau berubah, maka orang-orang di sekitar kita secara sederhana dia bisa berubah. Mungkin kita berpikir, Pak Pendeta, saya sudah berusaha, suami saya sulit berubah, istri saya sulit berubah, dia masih marah-marah kepada saya. Ya, mungkin saja kita harus lebih mengecilkan sedikit volume suara kita, ya, frekuensi marah kita kepada suami, kepada istri, kepada pacar kita, orang yang kita kasih. Amin. Ya, kurang aminnya kalau sudah bicara ini ya. Bapak Pendeta, saya bersahabat dengan dia sudah sangat lama, tetapi banyak kali dia mengkhianati persahabatan. Ya. Banyak kali kan mungkin kita berpikir bahwa kita yang paling tersakiti, tapi bisa juga tanpa kita sadar teman kita juga tersakiti oleh karena kita. Kebenaran firman Allah bukan hanya mengajarkan banyak hal tentang berkat, tetapi bagaimana kita juga harus bisa berubah, siap dengan perubahan supaya kita mampu untuk memberkati orang lain. Amin. Supaya kita mampu menjaga orang lain. Suami kita, istri kita, pacar kita, anak kita, orang yang kita kasihi. Kita rindu mereka diberkati sama seperti kita. Kita rindu mereka berubah, diselamatkan, diubahkan. Kita yang dulu pemarah, kita harus berubah step by step. Saya juga mau belajar tentang hal itu. Dulu pemarah, kurang-kurangkan sedikit marahnya. Kalaupun marah, jangan sampai matahari terbenam. Terbit lagi, oh bahaya itu. Mungkin kita bilang, oh saya marah kepada dia. Matahari terbenam, saya sudah tidak marah. Tapi berkokok lagi ayam, terbit lagi marahnya. Itu berarti pendendam.
Di luar sana banyak, tapi di sini Aisyah tidak ada. Amin. Puji Tuhan. Karena kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Mengubah dunia, mengubah keluarga harus dimulai dari kita. Next slide. Ini harus banyak minum nih. Istri saya di rumah sedang berdoa supaya papa jangan cuma tahu menyampaikan, supaya lebih lemah lembut lagi. Amin. Iya. Nah, kita kembali ke pembacaan kita di Hakim-Hakim. Minggu yang lalu tentang Hakim-Hakim juga, tapi kisah Gideon ya. Kita lebih ke awal lagi bagaimana zaman Hakim-Hakim ini, yaitu masa di mana belum ada raja, gitu. Yosua sudah mati pada waktu itu dan diwariskan kepada pemimpin-pemimpin para hakim, di mana pada masa hakim-hakim ini orang-orang paling banyak berbuat menurut pandangannya sendiri. Banyak sekali perbuatan mereka itu, moral mereka itu barbar. Sehingga mereka ketika diberkati ingat Tuhan. Waktu mereka sudah diberkati berkelimpahan, hasil panen harvest mereka melimpah, mereka lupa Tuhan. Tuhan kirim orang Kanaan, Tuhan kirim orang Midian untuk menindas mereka dengan tujuan apa sebenarnya? Ya, kalau kita lihat sebenarnya waktu Yosua memimpin orang Israel merebut tanah Kanaan, harusnya ditumpas semua bangsa-bangsanya, ya kan? Harusnya semua orang-orang yang mendiami tanah Kanaan itu harus diperangi supaya aman damai, itu sentosa. Tapi kita melihat dalam pembacaan kita dalam Hakim-Hakim pasal 3 tadi, ayat 1 dan ayat yang kedua, ternyata tidak semua orang yang ada di tanah Kanaan itu dikalahkan. Tuhan sisakan. Ada orang Midian, ada orang Amalek, ada orang Amon dan lain-lain sebagainya, ada orang Yebus. Mengapa? Ternyata tujuannya supaya ketika generasi yang sudah tua mati dan tidak ada lagi, maka anak cucu keturunan mereka itu masih tahu caranya untuk berperang. Mereka benar-benar dipersiapkan, dilatih Tuhan sebagai umat pilihan Allah supaya tidak manja. Supaya jangan cuma tahu menerima berkat tetapi tidak tahu memberi. Jangan cuma tahu menerima berkat tetapi tidak tahu bagaimana caranya bertahan di dalam kesesakan. Tuhan rindu supaya kita diberkati berkelimpahan, tapi Tuhan rindu juga melatih mentalitas kita, jiwa kita kuat. Amin. Ya. Inilah yang terjadi. Mungkin orang Israel berpikir, kenapa Tuhan tidak langsung mati semua musuh-musuh saya supaya saya damai, bahagia. Tidak lagi besok saya lihat mukanya, aduh, dia lagi. Dikilang, aduh, serigala lagi. Contoh ya. Kenapa? Mereka itu ada karena Tuhan rindu melatih engkau untuk berperang. Amin. Melatih hati kita untuk tetap mensyukuri berkat Tuhan. Karena sesusah-susahnya kita berjuang bekerja di Korea, mungkin lebih susah di tempat yang lain. Betul? Inilah seperti lagu tadi, kekuatan daripada mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak yang mau diberkati oleh Tuhan, oke, next slide. Engkau adalah generasi pilihan Allah yang Tuhan pilih untuk menaklukkan dunia ini. Kalau dunia terlalu luas, mulai dulu dari dirimu dan keluargamu. Saya tahu masih banyak homework, pekerjaan rumah, harapan kita yang mungkin belum tercapai. Buat anak-anak kita, orang yang kita kasihi, keluarga kita. Setiap kali engkau bukan cuma di gereja ketika bersembahyang, bahkan di rumah ketika engkau bangun pagi, jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ingatlah orang-orang yang kita kasihi yang ada di jauh sana. Amin. Karena apa? Tidak semua orang seberuntung kita. Ya. Tidak semua orang, kalau kita suka mengeluh, lihatlah, jangan lihat ke atas dengan orang-orang yang mungkin kita nilai bahwa pencapaian mereka besar. Lihatlah juga ke bawah di mana banyak orang yang mungkin merindukan apa yang kita pegang saat ini. Amin. Sebab itu dalam kitab Wahyu juga berkata, peganglah apa yang ada padamu. Tekunlah, setialah, perjuangkanlah itu sampai aku datang, kata firman Tuhan.
Kita adalah umat pilihan Allah yang Tuhan pilih untuk menaklukkan dunia ini. Baik, slide berikutnya. Pelajaran pertama yang akan kita pelajari di sini dalam kitab Hakim-Hakim adalah yang pertama, bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja. Bukan cuma pendeta, bukan cuma raja, bukan cuma orang-orang yang kaya, tetapi Dia dapat menggunakan siapa saja, kapan saja, dan everywhere, di mana saja. Tujuannya apa? Untuk menyatakan kemuliaan daripada Tuhan. Amin. Coba boleh kita baca sama-sama poin yang pertama ini. 1, 2, 3. Tuhan sanggup memakai siapa saja, kapan saja, dan di mana saja untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Pekerjaan dan kuasa Tuhan itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Pekerjaan Tuhan dan kuasa Allah tidak dapat dibatasi oleh masa lalumu mungkin yang gelap dan kelam penuh dengan dosa. Pekerjaan dan kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh mungkin kelemahanmu, status sosialmu, gender. Ini banyak kali ya. Mungkin ada yang mengalami perlakuan ketidaksetaraan gender. Pernahkah di kampung atau bahkan mungkin di tempat ini ada yang membeda-bedakan laki-laki dan perempuan? Itu masih orang-orang yang terpengaruh dengan budaya patriarki. Ada yang pernah dengar? Yang menganggap bahwa mungkin berpikir status daripada laki-laki itu levelnya lebih tinggi daripada wanita. Tapi tidak. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa Tuhan memandang kita semua itu sama derajatnya di hadapan Tuhan. Engkau juga berharga, laki-laki dan perempuan. Amin. Itu sebabnya, ini minggu ini ada banyak perempuan yang bisa Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Ya. Minggu depan juga, ya, tim pelayan wanita ini luar biasa. Tuhan dapat memakai siapa saja, bukan cuma laki-laki, bukan cuma orang yang kaya, bukan cuma orang yang merasa sanggup dan kuat, tapi Dia sanggup menggunakan hidup kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Di dalam kitab Hakim-Hakim ada seorang nabi perempuan, seorang hakim yang diangkat Tuhan menjadi pemimpin, menjadi leader, menjadi seorang hakim, meskipun dia adalah seorang perempuan. Ada yang tahu siapa dia? Deborah. Ya. Deborah di dalam Hakim-Hakim pasal 4. Meskipun dia perempuan, tetapi Allah memilih dia menjadi leader, menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Ada lagi yang kedua, yaitu ada seorang perempuan yang bernama Yael. Tuhan gunakan Yael, perempuan ini, untuk bisa membunuh Sisera, musuh terbesar orang Israel pada waktu itu. Siapa Sisera? Dia itu adalah panglima perang daripada Yabin, Raja Kanaan. Dia terkenal karena kekuatannya. Dia memiliki 900 kereta perang dari besi. Zaman dulu itu kuat, tidak ada nuklir ya. Dia kuat. Tetapi Tuhan sanggup menggunakan dua orang perempuan ini untuk mengalahkan musuh yang di mata laki-laki Israel itu kuat. Mereka tidak sanggup mengalahkannya. Tapi Tuhan memakai dua orang perempuan ini untuk mengalahkan musuh-musuh daripada Israel. Ada Deborah yang menjadi pemimpin dan ada Yael yang membunuh Sisera. Dan memang zaman itu zaman barbar ya, berperang. Kita melihat di sini bahwa Tuhan bisa memakai Deborah, Yael, dan para hakim yang lain. Demikian Tuhan yang sama, Dia sanggup memakai kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Sehingga mungkin kita berpikir bahwa ada yang berpikir, aduh saya tidak mampu, saya tidak kuat. Tetapi Tuhan melihat bahwa kita ini adalah umat-umat yang dikhususkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Percayalah bahwa kuasa Tuhan itu melampaui setiap batasan yang dibangun oleh manusia. Bagi manusia, pada waktu itu di zaman Hakim-Hakim, perempuan itu mungkin perannya sangat kecil. Orang berpikir levelnya tidak seperti laki-laki. Tetapi Tuhan mampu memuliakan orang-orang yang dianggap hina, orang-orang yang dianggap lemah. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Kuasa Tuhan itu beyond the limit, melampaui setiap batasan pemikiran,
kekhawatiranmu, kelemahanmu. Karena kuasa Tuhan itu sempurna. Amin. Puji Tuhan. Next. Bagian yang kedua, boleh next slide. Tahu kisah Simpson? Pernah mendengar Simpson? Samson? Ada yang bilang Simpson? Samson, ya bukan Samson yang band ya. Tetapi Simpson, siapa dia? Ada yang tahu Simpson? Bukan Simpson badannya besar, itu King Kong. Lagu Sunday School ya. Simpson, ada yang tahu Simpson? Dia itu dipilih oleh Tuhan menjadi hakim, tapi bukan sembarangan hakim, menjadi leader, tapi dia adalah seorang yang sangat kuat, powerful. Ya, dia bisa memukul kalah orang Filistin, ratusan orang cuma dengan tulang. Dia bisa, pokoknya sangat kuat. Mungkin di sini teman-teman ini kekuatannya, apalagi ya yang sudah bekerja lama, mau laki-laki perempuan yang bekerja di kilat, kekuatannya mirip-mirip Simpson. Amin. Angkat berat. Tidak cuma laki-laki, saya lihat di status ya di WhatsApp, perempuan juga di kilang, pokoknya melampaui Simpson. Ketika saya melihat, rasanya tidak sanggup saya melihat. Melihat saja tidak sanggup, apalagi menjalaninya. Itu sebabnya saya cuma mampu berdoa untuk teman-teman, amin, supaya tetap dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, Simpson, dia itu adalah seorang yang kuat karena memang dia dipilih oleh Tuhan, dan kekuatannya itu disimbolkan rambutnya itu, tahu rambut kepalanya harus panjang, ya, tidak tahu bagaimana panjangnya, ya, dan tidak boleh digunting, tidak boleh dicukur, tidak boleh digunting, karena dia adalah seorang nazir Allah. Itu adalah simbol daripada kekuatan Tuhan dan juga simbol ketaatan sebenarnya, ya. Jangan gunting rambutnya. Itu sebabnya saya mau gunting rambut. Pikir-pikir bukan karena akan kehilangan kekuatan seperti Samson, tapi ya, saya takut salah barbershop, ya. Tapi saya lihat tadi di handphone, saya bercermin, dia masih ganteng sedikit, ya. Padahal sebenarnya saya rencana kemarin mau gunting rambut ya. Bahkan pagi ini sebenarnya saya sudah target jam 10 di sini ada tempat gunting yang lumayan lah ya. Di Muguk sini untuk gunting rambut, tetapi ayam lalapan mengalahkan gunting rambut. Gara-gara bukan lalapan tadi, ayam geprek ya. Geprek. Ayam geprek dan sambalnya yang mantap. Luar biasa, itu mengalahkan ingatan saya untuk gunting rambut. Tapi tidak mengapa. Tahu ya, Samson dia sangat kuat, dia bisa mengalahkan orang Filistin dengan kekuatannya sendiri, tapi itu bersumber daripada Tuhan. Tetapi saking cintanya dia kepada Delilah, ya, orang yang dia kasihi, Delilah ini dimanfaatkan oleh musuhnya. Ada yang tahu ya cerita ini ya? Oleh musuhnya itu orang Filistin, akhirnya orang yang dia cintai justru membawa kehancuran bagi diri Simpson. Padahal dia adalah umat pilihan Tuhan. Satu pelajaran yang kita pelajari di sini adalah meskipun kita adalah umat pilihan Tuhan, ternyata kita juga harus waspada. Amin. Kita harus bawa diri kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena kalau saya dan saudara berpikir saya kuat, saya tahu Alkitab, saya tahu dengar banyak khotbah dan lain sebagainya, kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam masa depan, di dalam aktivitas kita, kita bisa jatuh dan tergeletak. Sama seperti Simpson, meskipun dia adalah seorang yang kuat, dia jatuh justru karena orang yang dia cintai. Ya, Filistin memanfaatkan Delilah untuk menipu dia, untuk menanyakan apa kelemahanmu. Engkau terlalu kuat buat melawan pasukan Filistin, tentara Filistin. Apa kelemahanmu? Akhirnya saking cintanya dia, karena Delilah sudah merengek menangis terus. Kamu bilang cinta tapi tidak pernah mau jujur kepada aku. Ya, bagaimana bisa engkau bilang engkau cinta padaku, tapi tidak pernah engkau katakan apa sumber kekuatanmu dan apa kelemahanmu? Saya juga berpikir ya, banyak terjadi sekarang gitu kan. Kamu bilang cinta,
tapi tidak mau menerima diriku apa adanya. Tapi Tuhan mengajar di sini juga cinta jangan membawa kita kepada sesuatu yang membuat kita buta. Betul? Tuhan pilih, Tuhan berkati Simson dengan kekuatan, tapi di akhirnya beritahu, kelemahan saya adalah ini, kalau digunting rambut kepala saya ini maka saya akan jadi lemah. Simson jatuh. Kekuatannya hilang pada waktu itu ya, Simson. Dia adalah seorang yang sangat kuat. Namun Simson adalah contoh, meskipun orang yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan berikan berkat kekuatan, tapi dia juga adalah manusia yang pernah gagal. Mungkin seperti saya dan saudara. Mari kita berpikir, apa kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami? Atau kita sukses terus? Coba kita bertanya. Dari 100, berapa banyak kali kita gagal? Atau 99 kita berhasil Pak Pendeta, cuma 1 kali saya gagal. Gagal apa? Gagal melupakan dirinya. Aigo, cinca. Just kidding ya. Simson adalah contoh orang yang diurapi, diberikan kekuatan, tetapi dia juga manusia yang pernah gagal. Tetapi puji Tuhan, sama seperti lagu-lagu yang kita persembahkan pada, bahkan juga kesaksian tadi ya daripada worship leader, meskipun kita mungkin banyak kali dan pernah gagal di masa lalu kita, tapi ternyata kalau dunia, 1 kali engkau gagal engkau akan di-kick, dibuang, ditendang, tidak ada gunanya lagi. Sama seperti pepatah bilang, ada uang abang di tidak ada uang abang di makin disayang. Tendang ya, luar biasa ini pepatah itu ya. Jangan seperti itu. Simson dibuang oleh Delila, orang yang dikasihinya. Tapi Tuhan tidak membuang Simson. Ketika dia terpuruk, seperti lagu yang mengatakan titik terendah kan? Ada di titik terendah. Delila, orang yang dia kasih, meninggalkan dia. Mungkin dia dihina pada waktu itu karena memang matanya kalau tidak salah itu sudah buta. Karena dia ditangkap, diikat, dan matanya itu dicungkil supaya tidak bisa melihat lagi. Tapi di tengah penderitaan, keterpurukan, titik terendahnya, ketika dia kehilangan berkat dan dia sangat lemah, puji Tuhan dia masih mengingat Sang Pencipta. Dia ingat bahwa ada Tuhan yang pernah memberikan kekuatan kepadanya. Sehingga meskipun waktu itu dia sangat terpuruk, dia ada di level terendah, tapi dia masih ingat kepada Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia minta ampun, saudara. Pertobatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Amin. Ya. Mari kita berserah diri kepada Tuhan. Kita mengevaluasi diri kita. Adakah hal-hal yang perlu kita perbaiki supaya hari depan, esok kita akan semakin baik lagi. Karena memang nobody perfect. Amin. Tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan yang sempurna, yang siap menyatakan kasih-Nya supaya kita dikuatkan di dalam kesempurnaan Tuhan, bukan kesempurnaan kita. Amin. Simson, waktu itu dia berdoa kepada Tuhan, dia minta Tuhan pulihkan kembali kekuatan Tuhan. Kekuatannya, meskipun Simson bilang apa? Tuhan, 1 kali ini saja. Ini adalah ungkapan hati dan ungkapan iman yang luar biasa. Adakah orang yang seperti Simson? Ya, di luar sana banyak orang yang kecewa dengan Tuhan, langsung lupa Tuhan, benar-benar seakan-akan dia membuang Tuhan dari hidupnya. Ya, dia mempersalahkan Tuhan dan benar-benar tidak balik lagi karena terlalu kecewa. Tapi saat ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara. Mungkin saat ini kita sementara senang, tetapi ada saat di mana kita mungkin mengalami situasi seperti Simson. Ingatlah pesan firman Tuhan ini. Jangan pernah kau membuang Tuhan daripada hidupmu. Sebab kesempatan itu, kasih karunia Tuhan itu selalu ada dan tetap ada. Pintu kemurahan Allah tetap terbuka bagi kita yang mau sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. 1 kali ini saja Tuhan. Berikan kekuatan supaya bukan untukku, ya, tetapi untuk menyatakan bahwa memang Allah Israel itu adalah Allah yang hebat dan luar biasa. Sehingga waktu itu meskipun dia sudah kehilangan kekuatan, Tuhan
pulihkan kekuatannya. Sehingga dalam kisah itu dia bisa merobohkan tembok dan banyak orang Filistin yang mati. Bahkan dicatat dalam Alkitab, orang Filistin, musuh-musuh yang dikalahkan Simson pada waktu itu lebih banyak daripada yang pernah dia kalahkan semasa hidupnya. Pemulihan Tuhan itu selalu ada. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan ya. Ketika Simson berdoa, beberapa hal yang kita lihat di sini bahwa ada pengampunan yang Tuhan berikan. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Amin. Tak pernah terlambat pengampunan dan berkat Tuhan. Haleluya. Ya. Dan yang berikutnya adalah bahwa kekuatan Simson dikembalikan. Artinya bahwa di dalam Tuhan selalu ada kuasa untuk memulihkan hidupmu dengan tujuan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik untukmu. Harga diri, value daripada Simson yang sudah jatuh, Tuhan angkat kembali. Sehingga dia tetap tercatat sebagai seorang hakim yang pernah dipulihkan kekuatannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Hari-hari ini, apa yang terjadi di dalam hidup kita, kita yang paling tahu. Betul? Tetapi dia Tuhan yang bahkan memahami kita, mengerti hidup kita jauh lebih daripada apa yang kita ketahui tentang diri kita. Next slide. Mari kita baca 2, 3. Terobosan. Tahu terobosan? Sama bahasa kita breakthrough ya. Terobosan ilahi selalu apa? Melibatkan iman, ketaatan dan keberanian kita untuk melangkah. Berikutnya, next slide. Yang Tuhan maksudkan di sini adalah bukan seberapa kuat engkau, bukan seberapa mampu engkau, karena ada kalanya kita lemah dan bisa terjatuh seperti Simson, tetapi seberapa siap engkau, diri kita ketika dipilih oleh Allah. Amin. Ketika Tuhan memberkati engkau, bukan seberapa hebat dan kuat kita tidak mampu untuk mengerjakan semua pekerjaan di Korea ini. Tapi seberapa siap dirimu untuk membuka hidupmu supaya Tuhan memberkati engkau sehingga engkau dipilih oleh Tuhan yang bisa sanggup mengubahkan keluargamu, orang-orang di sekitarmu, serta mampu untuk menerangi dunia ini. Amin. Gitu. Slide berikutnya. Mari kita baca ayat penutup dalam Ulangan 7 ayat 6 dengan iman. 1, 2, 3. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Amin. Luar biasa. Umat kesayangan Tuhan. Haleluya. Katakan, aku kesayangan Tuhan. Teman-teman, engkau kesayangan. Amin. Kita ini adalah umat kesayangan Tuhan. Amin. Bukan cuma kesayangan Dia. Amin. Iya. Saya teringat kemarin yang cocuit, ya. So sweet kasih Tuhan kita. Amin. Iya. Kita Tuhan pilih, kita dikasihi, dimuliakan dan diberkati karena kita adalah umat kesayangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.